Pernahkah kamu merasa rezeki menjadi seret atau jodoh yang tak kunjung datang? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam hidup kita saat semua terasa begitu berat? Banyak dari kita yang tanpa sadar menyalahkan diri kita sendiri. Tapi tahukah kamu, kebiasaan ini bukan hanya akan merusak mental, tetapi juga akan mempengaruhi energi yang kita pancarkan. Di dalam video ini, kita akan membahas bagaimana menyalahkan diri sendiri akan mempengaruhi hidup kita dari sisi sains, budaya, dan psikologi. Dan tentu saja, bagaimana cara menghentikannya agar hidup kita menjadi lebih harmonis. Ketika kita terus-menerus menyalahkan diri, teman-teman, otak kita memproduksi hormon stres, yaitu hormon yang bernama kortisol. Menurut penelitian, kadar kortisol yang tinggi dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik, seperti memicu kecemasan, depresi, bahkan melemahkan sistem imun di dalam tubuh kita. Psikologi juga menjelaskan konsep yang dikenal dengan self-sabotase. Ini adalah kondisi di mana kita menghambat diri kita sendiri karena perasaan bersalah atau rendah diri, teman-teman. Akibatnya, kita menjadi takut mengambil peluang-peluang yang ada, termasuk peluang rezeki dan cinta yang hadir di dalam kehidupan kita. Lalu, solusinya? Maafkan diri sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa self-compassion atau belas kasih terhadap diri kita sendiri dapat menurunkan stres dan meningkatkan kesejahteraan di dalam diri kita, teman-teman. Jika ini terjadi di otak kita, bagaimana budaya kita akan mempengaruhi cara kita menghadapi semua masalah-masalah yang hadir di dalam hidup ini. Di dalam budaya Timur, kita sering diajarkan untuk menghormati norma-norma sosial yang ada dan menjaga nama baik keluarga. Tentu ini adalah hal yang baik dan ini adalah hal yang bagus. Tetapi terkadang semua ini membuat kita menjadi merasa memikul beban yang sangat besar dari sebuah kesalahan diri kita yang kita rasa secara berlebihan. Misalnya, ungkapan seperti jangan sampai bikin malu keluarga seringkali membuat kita merasa bahwa setiap kesalahan adalah sebuah bencana yang besar. Hal ini menciptakan pola pikir perfeksionis yang terbentuk di dalam diri kita, yang pada akhirnya kita akan menjadi sulit untuk memaafkan diri kita sendiri. Namun, budaya juga mengajarkan sebuah keseimbangan. Di dalam tradisi Jawa misalnya, konsep rukun dan eling lan waspada mengingatkan kita untuk selalu hidup harmonis dengan menerima kekurangan yang ada di dalam diri kita. Kita bisa mengambil hikmah dari budaya ini untuk melepaskan beban dan menyalahkan diri sendiri dengan mengedepankan harmoni dan introspeksi di dalam kehidupan kita, teman-teman. Jadi, bagaimana semua ini mempengaruhi energi yang kita pancarkan dan peluang di dalam hidup kita. Tubuh kita itu memancarkan sebuah energi. Ini yang sering disebut dengan medan elektromagnetik. Ketika kita menyalahkan diri, energi ini berubah menjadi sebuah frekuensi yang rendah dan negatif. Yang hal ini dapat mempengaruhi bagaimana orang lain akan merespon diri kita. Fisikawan seperti Albert Einstein pernah berkata bahwa segala sesuatu adalah energi. Tubuh kita adalah energi dan kita adalah makhluk energi. Yang mana ketika kita memancarkan energi positif,
kita akan menarik banyak sekali hal-hal positif yang lain di dalam hidup kita, seperti rizki dan hubungan yang baik. Di sisi lain, ilmu biologi juga menjelaskan bahwa emosi negatif seperti rasa bersalah dapat menyebabkan melemahnya sistem syaraf parasimpati di dalam diri kita. Hal itu yang membuat kita kurang berdaya dalam mengambil sebuah tindakan. Solusinya adalah melakukan afirmasi-afirmasi yang positif, meditasi, dan aktivitas yang membangun rasa percaya diri. Energi ini akan membantu untuk kita bisa membuka peluang-peluang yang baru yang ada di dalam hidup kita, teman-teman. Selain energi, bagaimana kita bisa menerapkan langkah konkret untuk memperbaiki pola pikir kita? Pertama, selalu identifikasi semua pikiran-pikiran negatif yang terlintas di dalam diri kita. Tuliskan di dalam jurnal apa saja yang kamu salahkan pada dirimu sendiri. Lalu, ubah menjadi pernyataan yang positif. Kedua, maafkan dirimu dengan mempraktekkan self-compassion. Katakan kepada dirimu bahwa aku pantas untuk bahagia, meskipun aku pernah berbuat salah. Ketiga, selalu fokus kepada tindakan. Alihkan energimu untuk membangun kebiasaan kecil yang positif setiap hari, seperti olahraga atau belajar hal-hal yang baru. Dan terakhir, selalu menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Lingkungan yang mendukung bisa menjadi sumber kekuatan bagi diri kita yang sangat luar biasa. Hidup bukanlah tentang menjadi sesuatu yang sempurna, tetapi tentang harus terus berjalan dan bertumbuh, karena ketika kamu berhenti menyalahkan diri, kamu membuka ruang untuk rezeki dan jodohmu akan mendekat. Maka mulai sekarang, dengan langkah-langkah kecil, yang sekecil apapun, hal itu akan membawa sesuatu yang positif untuk diri kita, teman-teman. Jangan lupa bagikan video ini jika kamu merasa ini bermanfaat. Subscribe untuk pengembangan diri lainnya dan tinggalkan komentar tentang langkah apa yang sudah kamu mulai hari ini.